Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisa Tria. Di sini saya akan membahas modul 10 tentang contoh kasus 1. Nah, di sini kita memiliki sebuah data array atau data vektor yang mana kita memiliki 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 data. Nah, kemudian kita set sheetnya agar randoman ini tidak terlalu random dan bisa terukur. Nah, kita akan melakukan parameter bootstrap, yaitu akan melakukan 1000 kali iterasi dengan panjang bootstrapnya atau subsetnya adalah punya datanya itu sendiri atau 10. Nah, kemudian kita hitung dulu bootstrap means-nya itu kita buat sebuah vektor kosong dengan panjangnya tuh sebanyak 1000 berarti. Nah, kemudian kita lakukan iterasi dari 1 sampai 1000, yang mana si sampel ini pertama-tama bakal lakukan resampling atau pakai bootstrap, yang mana dia pakai sampling ini dia akan mengambil data, kemudian size-nya itu berapa sih yang mau kita sampelkan, dan replace sampelkan true. Jadi dia akan melakukan pengembalian setelah diambil. Itu adalah inti dari sebuah bootstrap. Kemudian kita masukkan si i-nya itu, min i-nya itu sebenarnya rata-rata dari si bootstrapnya. Nah, kemudian kita hitung sebuah celang kepercayaan, yaitu kuartil dari si bootstrapnya. Nah, si bootstrapnya itu kita ambil 0,05 atau batas bawahnya, kemudian kita 0,975 itu batas atasnya. Kemudian kita masukkan ke atas dan hasilnya adalah rata-ratanya ada 2272, dan rata-rata upper boundnya adalah upper bound. Nah, upper boundnya tuh lower boundnya tuh segini, dan upper boundnya tuh selang kepercayaannya itu adalah, nah jadi selang kepercayaannya itu 22,7 dari 28 sampai 23,14. Oke, mungkin sekian akan dilanjutkan oleh teman saya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sini saya akan melanjutkan untuk kasus kedua. Jadi yang pertama itu kita mendefinisikan data kita, yaitu data C dengan isinya itu ada 75, 80, 85, 90, 88, 92, dan 86. Lalu kita menentukan set sheet-nya, yaitu 113 untuk hasil yang konsisten. Lalu kita melakukan parameter bootstrap. N iteration-nya yaitu 1000, yaitu jumlah iterasi bootstrap, and size, length data, ukuran sampel sama dengan panjang data aslinya. Lalu kita menyimpan hasil bootstrap-nya dengan bootstrap variance, numeric, and iteration untuk membuat vektor kosong berukuran n iteration untuk menyimpan hasil nilai variansi dari setiap iterasi bootstrap. Lalu kita perulangan untuk bootstrap for i in 1 n iteration, sampel data, size, and size replace to bootstrap variance i var sample. For i in iteration ini untuk memulai perulangan untuk melakukan bootstrap sebanyak n iteration, yaitu 1000 kali. Lalu untuk sampel data size and size replace sama dengan true untuk mengambil sampel acak dengan dari data asli untuk ukuran sampel sama dengan data asli. Lalu bootstrap variance yaitu untuk menghitung variansi dari sampel yang diambil dan menyimpannya di indeks ke i dalam bootstrap variance. Lalu setelah itu kita menghitung interval kepercayaannya, itu adalah bound quantile bootstrap variance 0,025, itu batas bawah persentilnya 2,5%, lalu batas atasnya upper bound quantile bootstrap variance 0,975 dengan batas atasnya persentil 97,5%. Lalu untuk menampilkan output hasilnya kita menggunakan cat sprint F variansi data asli untuk menampilkan variansi data asli, lalu cat sprint F untuk menampilkan interval kepercayaan 95% untuk variansi. Nah, hasil outputnya itu adalah variansi data asli 94,81, interval kepercayaan 95% untuk variansi
5 dan 57,57. Baik, saya Mutiara Nimri Tawaka dengan NIM 122450047. Di sini saya akan melanjutkan untuk contoh kasus ketiga, di mana di sini terdapat dataset yang berisi data tinggi badan yaitu X dan berat badannya itu Y dari 6 individu yang diukur, di mana tinggi badan itu ada 150, 160, 170, 180, 190, dan juga 200 cm. Kemudian untuk berat badan itu ada 50, 60, 65, 75, 80, dan 90 kg. Lalu gunakan teknik bootstrap untuk memperkirakan interval kepercayaan 95% untuk koefisien regresi dari model linear Y sama dengan B0 ditambah B1F. Jadi tahap yang pertama itu kita masukkan dulu data aslinya, di mana X itu adalah sebagai variabel independen dan juga Y-nya ini adalah sebagai variabel dependen. Kemudian kita gunakan set sheet 123, di mana set sheet ini digunakan untuk mengatur nilai awal untuk proses pengecekan agar hasil bootstrap itu nanti dapat digunakan kembali. Kemudian kita atur parameter bootstrapnya, di mana di sini kita tentukan n iteration-nya itu adalah jumlah iterasi dalam proses bootstrap, yaitu adalah 1000. Kemudian n size-nya itu adalah panjang data asli, yaitu jumlah pasangan data X dan juga Y-nya. Kemudian kita akan menyimpan hasil bootstrap-nya, di mana disimpan pada bootstrap sama dengan underscore slope sama dengan numeric and iteration, di mana nanti vektor itu akan menyimpan nilai kemiringan dari hasil regresi dari setiap iterasi bootstrap-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses bootstrap-nya, di mana kita pertama itu mengambil sampel dengan penggantian di mana kodenya itu ada di indices, sampel 1 and size yang ini, replace true, di mana kode ini tuh akan memilih indeks acak dengan penggantian dari data asli. Kemudian X sampel dan juga Y sampel itu adalah subset data berdasarkan indeks yang dipilih. Kemudian kita masuk ke model regresinya, di mana di sini kita akan membuat model regresi sederhana pada sampel. Lalu kemudian pada coef ini, itu kita akan mengekstraksi nilai swap untuk regresinya. Nah, kemudian kita akan menyimpan hasil dari coef modelnya ini di bootstrap slope. Nah, kemudian selanjutnya untuk menghitung interval kepercayaannya, di mana di sini lower bound itu adalah batas bawah interval kepercayaan dan upper bound itu adalah batas atas kepercayaan, di mana di sini itu kita menghitung interval kepercayaan 95% yang dihitung berdasarkan kuantil ke 2,5% dan ke 97,5% dari distribusi bootstrap-nya. Kemudian untuk selanjutnya itu di print hasil outputnya dari coef LMG-nya dan juga lower bound, di mana di sini dihasilkan koefisien regresi data asli itu 0,77 dan interval kepercayaan 90% untuk koefisien regresi itu adalah 0,70 dan 0,92. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan mengenai modul praktikum 10 Bootstrap dan langkah-langkah praktikum. Nah, kami dari kelompok 7 RB dengan beranggotakan Asadullah Uyi, Egi Satria, Mutiara Dian Petolaka, dan Naswa Nur Afifa. Sebelumnya, apa itu Bootstrap? Metode Bootstrap adalah metode resampling yang memungkinkan kita untuk memperkirakan distribusi statistik dan mengambil sampel berulang kali dari data yang ada melalui proses pengambilan sampel dengan pengembalian, alias sampling with replacement. Langkah-langkah bootstrap, yang pertama itu kita mengambil sampel. Lakukan pengembalian sampel acak dari data asli dan pengembalian sampling with replacement sehingga elemen dapat terpilih lebih dari sekali. Yang kedua, kita menghitung statistik.
Tentukan statistik yang diinginkan, misalnya rata-rata, median, atau deviasi standar dari sampel bootstrap tersebut. Yang ketiga, ulangi prosesnya. Lakukan pengambilan sampel dan perhitungan statistik sebanyak N kali. Yang keempat, analisis hasilnya. Gunakan distribusi nilai statistik yang dihasilkan untuk memperkirakan ketidakpastian dari estimator. Metode bootstrap memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya yang pertama, tidak memerlukan asumsi distribusi. Yang kedua, dia fleksibilitas. Yang ketiga, dia mudah diimplementasikan. Dan kekurangannya yang pertama, kebutuhan komputasinya besar, terutama jika iterasinya banyak. Yang kedua, tidak selalu cocok untuk semua jenis data. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, output dari kode tersebut yang pertama itu ada rata-rata data asli dan juga interval kepercayaan 95%-nya. Nah, untuk rata-rata data asli itu sendiri, kita mendapatkan nilai 22,7 dengan data asli yang berisi 10 nilai numerik tadi. Terus rata-rata dihitung langsung dan juga tanpa pengolahan tambahan. Nah, interval kepercayaan 95% itu mendapatkan hasil 22,28 dan juga 23,14 yang artinya menunjukkan rentang nilai rata-rata yang dihasilkan melalui metode bootstrap dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, kalau nilai 22,28 itu alias batas bawah, menunjukkan bahwa rata-rata sebenarnya dari populasi kemungkinan tidak lebih rendah dari 2,28. Nah, untuk 23,14 menunjukkan bahwa rata-rata sebenarnya kemungkinan tidak akan lebih tinggi dari ini yang alias batas atas. Tuh. Untuk contoh kasus yang kedua, kita mendapatkan output 2, yaitu variansi data asli dan juga interval kepercayaan 95% untuk variansi tadi. Nah, variansi data aslinya kita mendapatkan 34,81 yang artinya variansi mengukur seberapa tersebar data dari rata-ratanya. Nah, nilai 34,81 ini menunjukkan bahwa tingkat penyebaran data di sekitar rata-rata data aslinya. Nah, interval kepercayaan 95% untuk variansinya itu terdapat 5 dan juga 57,57. Nah, interval ini menunjukkan rentang nilai variansi yang dihasilkan melalui metode bootstrap dengan tingkat kepercayaan 95%. Nilai 5 adalah batas bawah, yang berarti variansi yang sebenarnya tidak lebih rendah dari angka ini. Nilai 57,57 adalah batas atasnya, yang berarti variansi yang sebenarnya tidak lebih tinggi dari angka 57,57. Untuk contoh kasus yang ketiga, kita mendapatkan dua output juga. Yang pertama, koefisien regresi data aslinya. Yang kedua, interval kepercayaan 95% untuk koef regresi tadi. Nah, untuk koef regresi data asli itu mendapatkan 0,77. Koef regresi sebesar 0,77 menunjukkan bahwa untuk setiap kenaikan 1 unit pada X, nilainya diperkirakan akan meningkat sebesar 0,77 unit. Nah, untuk interval kepercayaan 95%, untuk koef regresi terdapat 2, 0,7 dan juga 0,82. 0,7 itu adalah batas bawah, yang berarti koef regresi yang sebenarnya tidak akan lebih rendah dari angka 0,7. 0,82 adalah batas atasnya, yang berarti koef regresi yang sebenarnya tidak lebih tinggi dari angka 0,82. Begitu.